لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله في سر والعلانية اتقوا الله ما استطعتم فإن التقوى مدار كل سعادة كما اتباع الهوى رأس كل شقاوة فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tiada untayan kata dan tiada alunan kalimat yang paling pantas untuk diucapkan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam selain daripada ungkapan puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat karunia dari Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ratusan, ribuan, jutaan, bahkan mungkin miliaran macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita sama-sama dapat menikmati, dapat merasakan 2 bulan agung ini yang kita jalani. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah dan yang kedua adalah bulan Zulhijjah, di mana kalau seandainya kita melihat di dalam Al-Quranul Karim bahwa ada 4 bulan di antaranya dari 12 bulan yang Allah ciptakan untuk kita semua yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum adalah bulan yang mana pada bulan tersebut kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan permusuhan. Pada bulan tersebut kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan. Pada bulan tersebut kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat senjata. Ada 4 bulan di antaranya. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah bulan Muharram. 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Di mana kalau seandainya kita melihat apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ada 1 surah yang disebut dengan surah Al-Fajr.
Sabda Allah di dalam Al-Quran tersebut yang pertama adalah wal fajr, demi waktu fajar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam konteks Al-Quranul Karim, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sering bersumpah dengan mengatasnamakan waktu. Wal fajr diantaranya, wal ashr diantaranya, ataupun wadduha, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan waktu. Kenapa Allah selalu bersumpah dengan mengatasnamakan waktu? Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Katsir diantaranya, beliau menjelaskan kalau seandainya Allah di dalam Al-Quran bersumpah dengan mengatasnamakan waktu, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, itu adalah sebuah isyarat tentunya bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus selalu memperhatikan waktu. Karena apa? Karena manusia di dalam menjalani kehidupan ini, saking nikmatnya, saking enaknya, terkadang manusia dilalaikan oleh waktu. Apalagi saat ini kita merasakan waktu berjalan begitu amat sangat cepat. Maka kita selalu diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim yang mulia, kita diingatkan tentang waktu-waktu tersebut. Yang kedua, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Katsir diantaranya, kalau Allah bersumpah dengan mengatasnamakan waktu, tentunya bahwa akan ada satu kewajiban, akan ada satu permasalahan yang begitu amat sangat besar yang layak bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan hal tersebut. Kita lanjutkan ke dalam ayat berikutnya, walayalin ashr, dan malam yang 10. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan diantaranya oleh Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menjelaskan walayalin ashr, malam yang 10. Maksud malam yang 10 itu adalah 10 akhir daripada bulan suci Ramadan diantaranya. Kita mengetahui, bahkan kita membaca, bahkan tentunya kita sering mendengar dari apa yang disampaikan oleh para ulama melalui lisan-lisan guru kita, bahwa 10 akhir daripada bulan suci Ramadan itu begitu amat sangat istimewa, begitu amat sangat agung. Karena apa? Karena setidaknya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besar kemungkinan diantaranya malam Lailatul Qadar Allah simpan di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan tersebut. Sehingga kalau seandainya kita beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut, maka Allah memberikan kepada kita keistimewaan, Allah memberikan kepada kita pahala yang begitu amat sangat berlipat ganda. Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umat yang istimewa, umat terakhir, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat umat-umat yang lalu, masa pengabdiannya kepada Allah begitu amat sangat panjang. Di antaranya umat Nabi Allah Nuh alaihi salam, usianya mencapai 900 tahun. Ada orang yang zaman dulu usianya sampai 600 tahun. Ada yang usianya sampai 300 tahun. Ada yang sampai usianya 200-150 tahun. Tapi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, usia kita tidak akan jauh dengan umurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan malam Lailatul Qadar agar supaya amal ibadah kita sebanding dengan umat-umat terdahulu. Walayalin ashr, malam yang 10. Pendapat yang kedua,
dari apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, di antaranya walayalin asyr, malam yang 10 itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Kita sekarang sudah memasuki tanggal 21 bulan Zulhijjah. 10 awal telah berlalu daripada kehidupan kita. Entah mungkin apakah kita akan bertemu lagi, kita akan berjumpa lagi dengan 10 awal bulan Zulhijjah di tahun yang akan datang. Tapi setidaknya kemarin mungkin bahkan diantaranya ada sebahagian saudara-saudara kita yang saat ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah yang merupakan rukun daripada keislaman kita, adalah ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bagi orang yang menunaikan ibadah haji yang mana orang tersebut mendapatkan predikat haji yang mabrur. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bagi orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur, tidak ada pahala yang paling pantas bagi orang tersebut kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang saat ini, di tahun ini, belum diberikan kesempatan oleh Allah, belum diberikan kemampuan oleh Allah secara finansial untuk berangkat ke tanah suci, setidaknya kita, umat baginda Nabi, masih diberikan kesempatan yang sama. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluasan rezeki, kelapangan rezeki, maka orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah kurban. Karena ibadah kurban itu adalah sebuah bentuk tentunya daripada perwujudan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah bentuk tentunya daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya yang begitu amat sangat jelas, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan hanya darahnya yang diteteskan, bukan hanya dagingnya yang kita makan, bukan hanya bulunya, bukan hanya tanduknya, bukan hanya dagingnya, melainkan itu semua adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bagi kita yang tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah kurban, mudah-mudahan haji dan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga diantaranya walayalin asyr, malam yang 10. Dari apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Maraghi diantaranya walayalin asyr, malam yang 10 itu adalah 10 awal daripada bulan Muharram. Bulan Zulhijjah telah berlalu daripada kehidupan kita, bulan Zulqa'dah telah berlalu daripada kehidupan kita, tapi masih ada 2 minggu ke depan kita akan memasuki 1 bulan yang begitu amat sangat istimewa, adalah bulan Muharram, yang mana kita tahu bahwa di bulan Muharram itu ada 1 hari yang disebut dengan Yaumul Ashura, hari di mana pada hari tersebut sebuah peristiwa-peristiwa besar yang sering terjadi yang menimpa para nabi-nabi terdahulu. Di antaranya Nabi Allah Nuh alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan naik di atas perahu tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Allah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari kobaran api tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Allah Yunus bin Matta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari perut ikan nun pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa besar. Dan kalau seandainya kita kembali kepada sebuah sejarah, Nabi Allah Adam alaihi salam setelah berenak-enakan oleh Allah, bernikmat-nikmatan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan oleh Allah di surganya
Allah. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Sebuah sejarah tentunya tercipta. Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Ternyata Nabi Allah Adam yang bertobat kepada Allah diterimanya tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ini adalah tentunya sebuah isyarat tentunya bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita diberikan kesempatan, insya Allah kita akan menikmati tanggal 10 bulan Muharram, yang dimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya yang berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, maka orang tersebut diampunkan dosanya setahun dosa yang telah berlalu. Ini adalah dosa-dosa kecil yang kita lakukan, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu perlu pertaubatan, kita perlu ampunan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan, entah besok, lusa, minggu depan, tahun depan, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi yaumil jum'ah yaumil mubarakah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. ورضى اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابتهم وقرابتهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.